Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Text Mining dan Natural Language Processing, di sini kami membuat analisis dari dataset bernama Milk Quality Prediction. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Tabita Cindy Angelin dengan NPM 52218111016. Kemudian ada saya, Cica Almaisu Wulandari dengan NPM 52218111020. Dan ada Namira Azania Yandini dengan NPM 52218111021. Berikut dataset yang kami dapatkan dari Kaggle. Dataset ini memiliki 7 atribut dan 1059 record. Ini adalah atribut-atribut yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah atribut-atribut yang kita dapatkan pada dataset sebelumnya. Yang pertama adalah kolom pH. Kolom yang mendefinisikan pH susu berkisar antara 3 hingga 9,5. Yang kedua, kolom temperatur. Kolom ini mendefinisikan susu berkisar antara 34 derajat hingga 90 derajat. Yang ketiga, kolom tes. Kolom ini mendefinisikan rasa susu yang merupakan data kategori 0 yang berarti buruk atau 1 yang berarti baik. Yang keempat adalah odor. Kolom ini mendefinisikan bau susu yang merupakan data kategori 0 yang berarti buruk dan 1 yang berarti baik. Yang kelima adalah kategori fat. Kolom ini mendefinisikan bau susu yang merupakan data kategori 0 atau rendah dan 1 atau tinggi. Yang kelima adalah keruhan. Kolom yang mendefinisikan kekeruhan susu yang merupakan data kategori 0 yang berarti rendah atau tinggi yang berarti 1. Yang terakhir adalah kolom color. Kolom yang mendefinisikan warna susu yang berkisar antara 240 hingga 255. Dan yang terakhir adalah grade. Ini adalah target atau label yang akan kita gunakan. Itu ada 3, high, low, dan medium. Baik, untuk kasus yang akan dibahas di dataset ini, yang pertama yaitu model apa yang dibuat, yang kedua confusion matrix apa yang cocok untuk dipakai, yang ketiga berapa hasil dari confusion matrix, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Eksperimental. Baik, kasus yang pertama yang akan dibahas yaitu model apa yang digunakan. Metode klasifikasi yang cocok digunakan untuk dataset ini yaitu naive Bayes. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa naive Bayes cocok. Yang pertama, efisien dalam penanganan atribut kategorikal. Naive Bayes ini tuh cocok untuk dataset dengan atribut kategorikal karena algoritma ini secara alami mendukung kategorikal data. Yang kedua, sederhana dan cepat. Naive Bayes merupakan algoritma yang sederhana dan cepat dalam melatih model. Yang ketiga yaitu baik untuk data tidak seimbang. Naive Bayes ini cenderung berkinerja baik pada dataset yang kelasnya itu tidak seimbang. Berikut ini merupakan alur kerja dan operator-operator apa saja yang digunakan dalam proses analisis dataset Milk. Yang pertama dilakukan yaitu import data di local repository. Setelah itu kemudian kita drag dan menghasilkan retrieve milk new. Milk new ini nama datasetnya ya. Kemudian yang kedua yaitu kita juga mendrag operator replace missing value untuk menangani missing value yang ada. Di sini parameternya untuk atribut filter type-nya yaitu kita pilih yang single karena hanya ada satu atribut yang memiliki missing value. Kemudian kita pilih atributnya yaitu atribut grade dan diisi missing value-nya itu dengan average atau rata-rata. Untuk memilih kolom mana yang dijadikan label, maka kita di sini menggunakan operator setRoll. Kita drag operator setRoll-nya, kemudian di parameternya itu atribut name-nya kita pilih grade, dan target role-nya itu label. Setelah memberi tanda kolom mana yang dijadikan label, kemudian kita mendrag operator split data untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data train dan data test. Di sini kita menggunakan sampling type-nya itu automatic, bisa dipilih di bagian parameternya. Kemudian untuk rasionya 0,7 itu untuk data train, dan 0,3 itu untuk data test. Pada dataset ini, kita menggunakan metode klasifikasi naive Bayes, maka dari itu kita mencari operator naive Bayes, kemudian kita drag dan juga mendrag operator apply model.
Dan untuk operator yang terakhir, yaitu kita memilih dan mendrag operator performance. Nah, di parameternya ini, untuk bagian main criterion-nya, jika kita ingin melihat precision, kita bisa pilih weight mean precision. Nah, kalau misalnya mau melihat akurasi, bisa langsung dicentang aja atau memilih yang ada di bagian main criterion-nya. Nah, di sini itu kita memberikan centang di bagian kotak akurasi, weight mean recall dan weight mean precision karena kita ingin melihat ketiga dari nilai tersebut. Baik, selanjutnya ada confusion matrix. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk confusion matrix-nya. Dalam dataset kami, seperti yang sudah dijelaskan pada awal, ada 3 kelas, yaitu ada high, low, dan medium. Di sini untuk 77 adalah true high, yaitu pada data actual high dan diprediksi memang high. Kemudian untuk true low ini sebanyak 124. Jadi dalam datanya low dan benar diprediksi sebagai low. Dan 93 ini adalah true medium. Jadi dalam data asli medium dan diprediksi benar sebagai medium. Kemudian di sini 0, 20 ini adalah false low. Jadi dia di data aktualnya ini high tetapi diprediksi sebagai low. Kemudian yang ini adalah false medium. Jadi di data asli atau data aktual high tetapi diprediksi sebagai medium. Kemudian di sini adalah 5 itu adalah false high. Jadi di data aktual dia berkelas low tapi diprediksi sebagai high. Untuk 0 di sini adalah false medium. Pada data aktual dia adalah low tapi diprediksi sebagai medium. Kemudian untuk 19, di sini dia adalah false high. Jadi dalam data aktual dia itu medium, tetapi diprediksinya sebagai high. Untuk 0 di sini dia adalah false low. Jadi dalam data asli dia berkelas medium, tapi diprediksi sebagai low. Di sini dari akurasi didapat nilai 92,45%. Ini sebelumnya di sini adalah kelas recall 1 bernilai 100%, kelas recall 2 bernilai 96,12%, kelas recall 3 bernilai 83,04%. Untuk kelas precision 1 dia bernilai 76%, kelas precision 2 100%, dan kelas precision 3 itu 100%. Di sini kalau akurasi itu kan diperoleh dari rumus true high. Jadi semua yang true high, true low, dan true medium ini kita jumlahkan. Jadi 77 ditambah 124 ditambah 93 dibagi totalnya dari semua yang ada di confusion matrix ini. Jadi ada 77 ditambah 5 ditambah 19 ditambah 0 sampai ditambah 93 ini. Jadi itu nanti diperoleh nilai 92,45. Oke, di sini ada confusion matrix untuk recall. Sebenarnya isi dari confusion matrix ini sama seperti confusion matrix sebelumnya, cuma di sini hasil dari weighted mean recall sebesar 93,05%. Ini diperoleh menggunakan nilai recall dari setiap kelas dengan bobot yang diberikan yaitu 111. Di sini nilai recall 1 ini ada 100%, R1, kemudian recall 2, R2 itu 96,12%, dan recall 3 itu sebesar 83,04%. Nah, cara menghitungnya, yang pertama itu ada N1
dikali recall 1 ditambah N2 dikali recall 2 ditambah N3 dikali recall 3 per N1 ditambah N2 ditambah N3. Jadi di sini 77 adalah N1, kemudian 124 adalah N2, dan 93 adalah N3. Jadi N1 77 dikali 100% ditambah 5 dikali 96,12 ditambah 19 dikali 83,04 itu menghasilkan hasil 27359,4. Kemudian N1 ditambah N2 ditambah N3 menghasilkan 294. Kemudian ini 259,4 dibagi 294 itu menghasilkan 93,05%. Jadi nilai recall-nya itu dari situ. Baik, untuk confusion matrix selanjutnya yaitu precision. Di sini hasil dari weighted mean precision yaitu 92,08% dengan bobotnya itu 1%. Di kelas keduanya itu 100% dan di kelas precision ketiganya itu juga 100%. Rumus manual untuk menghitung weighted mean precision yaitu bobot 1 dikali kelas precision 1 ditambah bobot 2 dikali kelas precision 2 ditambah bobot 3 dikali kelas precision 3 dibagi dengan bobot 1 ditambah bobot 2 ditambah bobot 3. Nah, dari rumus ini yang bobot 1 dikali precision 1 ditambah bobot 2 kali precision 2 dan bobot 3 dikali precision 3 itu menghasilkan 276,24 dibagi tadi itu kan bobotnya 1. Jadi bobot 1 tambah bobot 2 ditambah bobot 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, hasil dari 276,24 dibagi 3 yaitu 92,08%. Jadi didapat confusion metric untuk precision-nya yaitu 92,08%. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan confusion matrix apa yang cocok untuk dipakai pada dataset ini. Dalam analisis klasifikasi naive Bayes pada dataset kualitas susu, kami menggunakan confusion matrix standar untuk mengevaluasi kinerja model dengan fokus pada akurasi, presisi, dan recall. F1 score tidak ditampilkan pada rapid manner karena metode klasifikasi naive Bayes cenderung menghasilkan distribusi kelas yang seimbang atau hampir seimbang. Sehingga F1 score mungkin tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis dataset milk quality menggunakan algoritma metode klasifikasi naive Bayes itu dihasilkan klasifikasi report akurasi sebesar 92,45%. Jadi artinya model ini berhasil memprediksi sebanyak 92,45 data yang benar dari keseluruhan dataset. Kemudian untuk nilai recall sebesar 93,05% yang berarti model ini itu dapat memprediksi dengan benar intansi positif dari seluruh data aktual atau data sebenarnya yang ada dalam dataset dengan benar dengan mempertimbangkan bobot-bobot dari masing-masing kelas, yaitu ada kelas low, kelas medium, dan kelas high, itu sebesar 1. Dan kemudian yang terakhir itu adalah hasil dari classification report precision, itu sebesar 92,08%, yang artinya
Model itu mempunyai keakuratan yang tinggi dalam membuat prediksi model yang benar dengan sama-sama mempertimbangkan bobot dari masing-masing kelas, yaitu sebesar 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share.